Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Shalawat dan salam atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabatnya. Dunia ini begitu mempesona, menyihir mata, telinga, bahkan hati dan jiwa. Godaan harta, jabatan, juga rasa cinta dapat menjatuhkan kita ke dalam jurang kebinasaan. Banyak yang mengejar harta sampai lupa kepada Sang Pencipta. Tak sedikit yang mengejar jabatan akhirnya masuk ke dalam perangkap setan. Dan sudah tak terhitung berapa jumlahnya orang yang binasa lantaran cinta yang berlebih terhadap dunia. Pahamilah wahai saudaraku, dunia yang kita tinggali ini hanyalah persinggahan semata. Kampung halaman kita yang sebenarnya adalah surga. Allah berfirman, "Hai Adam, diamilah oleh kamu dan istrimu surga ini, dan makanlah makanan-makanannya yang banyak lagi baik di mana saja yang kamu sukai. Dan janganlah kamu dekati pohon ini, yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang zalim." Lalu keduanya digelincirkan oleh setan dari surga itu dan dikeluarkan dari keadaan semula. Dan kami berfirman, "Turunlah kamu, sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain, dan bagi kamu ada tempat kediaman di bumi, dan kesenangan hidup sampai waktu yang ditentukan." Surat Al-Baqarah ayat 35-36. Allah menyediakan Nabi Adam, nenek moyang kita, surga sebagai kediamannya. Maka bisa disimpulkan bahwa manusia terahnya adalah penduduk surga. Dan pada awalnya kita bukanlah makhluk yang menyukai permusuhan serta pertikaian, tapi Allah menghendaki di dunia ini kita mengemban sifat itu, sehingga itulah yang terjadi sebagai salah satu skenarionya untuk manusia. Maka dari itu, kita hanya diberikan waktu yang sebentar hidup di dunia ini. Dunia yang kita tempati ini layaknya tempat bercocok tanam. Kelak kita sendiri yang akan memanen hasilnya di akhirat. Maka perbaiki dan perbanyaklah amal kebajikan. Semoga kelak di hari akhir kita termasuk orang yang beruntung. Allah Ta'ala berfirman, "Dan kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan senda gurau, sedangkan negeri akhirat itu sungguh lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Tidakkah kamu mengerti?" Surat Al-An'am ayat 32. Kehidupan akhirat tak satupun manusia bisa mengelak darinya. Akhirat adalah kehidupan yang lebih kekal dan abadi. Maka kenapa kita tidak lebih serius dan sungguh-sungguh berusaha mencari jalan dan mengupayakan sebab untuk memiliki rumah di sana? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan kepada kita tentang sifat-sifat rumah di surga. Bangunannya dari batu bata berupa perak dan emas, adukannya dari minyak wangi kasturi al-azfar, kerikilnya dari mutiara, permata dan za'faron. Siapa yang memasukinya akan merasa nikmat dan tidak akan meninggalkannya, kekal tidak akan mati, pakaiannya tidak kotor, dan manusia di sana senantiasa muda, tidak akan tua. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan Ahmad. Tentunya sudah menjadi keinginan bagi setiap orang untuk memiliki rumah yang indah, nyaman, dan megah. Tapi untuk mewujudkannya adalah sangat sulit karena harus bekerja keras siang dan malam agar dapat banyak uang untuk membangun rumah idaman tersebut. Karena rumah yang indah, megah, dan nyaman tentu harus mengeluarkan uang yang teramat besar karena harganya sangat mahal. Rumah tersebut merupakan rumah di dunia, harus dibayar dengan mahal. Lalu bagaimana dengan rumah di surga? Apakah harganya juga mahal? Rumah di surga kelak jauh lebih baik daripada rumah di dunia, bahkan lebih indah dari sebuah istana. Untuk membangun rumah di surga ternyata tidak perlu mengeluarkan uang yang banyak, tapi ibadah yang ikhlas dan sesuai sunnah harus diperbanyak. Karena sudah menjadi suatu yang pasti bahwa setiap yang bernyawa pasti mati, dan cuma dua tempat pilihannya, surga atau neraka.
Tapi di samping itu, hendaknya jiwa kita menginginkan surga bukan karena berbagai kenikmatan yang disuguhkan Allah kepada kita, melainkan karena di sanalah tempat kediaman Nabi Muhammad SAW, Nabi yang sangat kita rindukan perjumpaannya, dan tidak ada kenikmatan seperti apapun yang bisa mengalahkan indahnya perjumpaan dengan Nabi besar Muhammad SAW. Demikianlah, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.